Halo, apa kabar saudara? Masih dalam renungan Mas tentang ibadah. Saya sengaja membahas soal ibadah ini agak panjang. Dan ini sudah sesi yang ke-9. Agar mendalam karena memang ini adalah bagian yang kita butuhkan. Saudara, saya pernah mengatakan soal teori holistik. Teori holistik adalah teori yang memandang bahwa manusia ini memiliki 4 dimensi kehidupan. Saudara pasti masih ingat itu ya. Dan kita mengenal tubuh, jiwa, dan roh. Dan satu lagi kehidupan sosial. Jadi artinya dalam kehidupan ini kita perlu keseimbangan. Ibarat memberi makan, kita tidak hanya memberi makan jasmani, tapi makan secara rohani, makan secara kejiwaan, makan secara sosial, semuanya diperlukan. Dan memang pada kenyataannya, kalau kita prioritaskan satu hal dan mengabaikan hal yang lain, maka kita akan mengalami ketimpangan. Ya, contoh misalkan, kalau sekarang ini orang dorong untuk olahraga. Tujuannya agar ketika sehat badan, sehat jiwa. Kan maksudnya begitu. Begitu juga sebaliknya ketika jiwa kita, pikiran kita, perasaan hati kita ini happy, itu akan mendorong kita juga untuk menghadapi kehidupan ini lebih menyenangkan. Kita lebih berpikiran positif. Kita bukan orang yang mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani, begitu juga dengan ibadah, saudara. Ibadah adalah bagian hal yang tidak bisa terpisahkan terkait dengan seluruh dimensi kehidupan kita. Walaupun seringkali kita mengabaikannya. Seperti juga yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman itu, pada saat Paulus dan Timotius ada. Generasi muda yang seusia Timotius menjalani kehidupannya jauh dari ibadah. Mereka lebih memprioritaskan hal yang lain. Nah, salah satunya yang mereka prioritaskan adalah latihan fisik. Ya, mungkin karena anak muda ya, agar lebih kelihatan kuat badannya, bentuk tubuhnya ideal begitu. Mereka lakukan dengan begitu cermat, mereka lakukan begitu rutin. Dan mereka lakukan terus-menerus, tapi mereka sendiri lupa bahwa kehidupan tidak hanya soal jasmani saja. Ada kehidupan yang berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan sesama, berurusan dengan diri sendiri, dalam arti kata fisik, juga psikis kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan hal itu dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, artinya beribadah memberi makan bagian spiritual kita, bagian rohani kita, ternyata memang akan membuat tubuh kita, pikiran kita, relasi kita menjadi jauh lebih sehat. Itu sudah pasti. Orang yang jauh dari Tuhannya adalah orang yang akan mengalami kekeringan rohani. Dan orang yang mengalami kekeringan rohani pasti efeknya ke hal-hal lain dalam hidupnya. Mudah putus asa, tidak ada tameng, shield, tidak ada semacam penjaga diri, karena mereka jauh dari Tuhan, mereka nggak kenal baik dan buruk. Yang mereka kenal adalah apa yang saya suka, sehingga dosa bisa begitu mudah mereka jalani dan tidak ada rasa bersalah dan seterusnya. Jadi memang
keempat-empatnya ini saling berkaitan dan harus diurus dengan baik sehingga terjadi keseimbangan. Menjaga kualitas ibadah kita ternyata sekali lagi tidak saja menjaga kerohanian yang tidak kelihatan, tapi rupanya yang tidak kelihatan itu menjadi semacam pondasi hal-hal yang kelihatan. Karena pondasi selalu tersembunyi, tembok yang di atasnya lah yang kelihatan. Tapi tembok itu kalau tidak punya pondasi yang kuat akan mudah rubuh. Dan untuk itu saudara, teruslah beribadah semakin kuat dan semakin kuat, karena itu akan membuat tubuh, jiwa, dan hidup sosial saudara semakin baik. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.